Hari ini kita mengadakan rekoleksi bersama OMK Santo Gabriel, Paroki Santo Gebata Baru. Salah satu motivasi adanya rekoleksi ini adalah sebuah fakta di mana banyak anak-anak kita yang dulu aktif di Misdinar, aktif di SEP kami, aktif di OMK, meninggalkan iman Katolik. Tentu alasannya sangat sering kita dengar karena soal pernikahan. Sehingga tema rekoleksi hari ini adalah sebuah komitmen yang akan kita gali bersama anak-anak kita, anak-anak OMK ya. Tapi sebelum rekoleksi mereka mesti menyiapkan makan siang dulu, bakar-bakar ikan, menyiapkan ini itu ya. Untuk ini berada di kebun milik Pak Erik Rombe ya. Mereka membawa bekal sendiri, lalu mengolah, menyiapkan, kemudian rekoleksi, kemudian makan bareng, kemudian acara bebas, kemudian pulang. Ini lihat nih, mereka anak-anak OMK yang putri sedang masak-masak, ngupas nanas milik Pak Rombe ya, dari kebun ya. Yang lain juga bakar-bakar ikan, yang lain bisa jalan-jalan atau apa ya. Yang jelas tema rekoleksi kali ini adalah mendapatkan komitmen kembali ya sebagai orang Katolik. Cukup menarik, rekoleksi kali ini tertemukan anak-anak kita mempunyai komitmen luar biasa ya. Saya tidak dapat seringkan satu persatu, tetapi ada yang muncul beberapa pernyataan dari anak-anak itu ketika ditanya, nanti kalau kamu itu pacaran ternyata pacar kamu itu tidak seiman atau beda gereja atau beda agama, apa yang kamu lakukan? Ya, masing-masing ada jawaban yang bermacam-macam ya, ada macam-macam ya. Cukup menarik. Ada yang lebih baik hidup jomblo daripada menikah dengan tidak yang seiman. Tapi ada yang mengatakan bahwa sejak awal mula ketika pacaran kalau tidak seiman, mengapa harus pacaran? Sejak awal mula sudah memilih pacar yang seiman. Ada yang bilang harus jadi Katolik. Ada yang mengatakan sekali Katolik tetap Katolik. Luar biasa ya. Sekali Katolik tetap Katolik. Ya, jadi sekali baptis, hidup sebagai orang dibaptis dan mati sebagai orang yang sudah dibaptis. Hidup Katolik, mati secara Katolik atau sebagai orang Katolik. Luar biasa ya. Itulah anak-anak kita yang kita temukan ya. Jangan sampai 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, anak-anak ini tidak kita temukan lagi di dalam gereja Katolik. Nah, ini sebuah tantangan besar ya. Sebuah tantangan besar bagi gereja, bagi orang tua untuk mendampingi anak-anak agar anak-anak mempunyai sebuah komitmen yang namanya penyelidikan kanonik itu kan sebenarnya formality yang harus kalian sendiri bicarakan. Penyelidikan kanonik dan MRT, persiapan rumah tangga itu sebenarnya dari video tentu saja bagaimana kita disadarkan bahwa itu berbicara lebih serius. Karena seharusnya sudah sebelumnya itu perkawinan itu bagaimana menghadapi perbedaan-perbedaan itu. Karena jika kita, tidak tentu saja perbedaan iman seiman agama adalah berat sesuatu yang fundamental. pada dasarnya perbedaan itu akan menimbulkan konflik.
Ya, perbedaan itu akan menimbulkan konflik, suami termasuk pandangan tentang istri, perbedaan pandangan agama. itu kan mesti Karena Pak soal punya agama adalah perbedaan. Bisa nggak? yang esensial. Kalau misalnya ada Beragama contoh, itu ya, sekedar contoh saja. sebuah Ada agama yang kebebasan mengajarkan bahwa istri harus tinggal di asasi, rumah, sehingga merawat di anak-anak di dalamnya rumah, misalnya. terdapat Itu sebuah Katolik kan setara. perbedaan yang Kalau bapaknya yang fundamental, tinggal di rumah, sehingga apa sebenarnya kalau mau konsep disepakati? bahwa Ya, ini kan perbedaan bisa itu konflik, juga kan? sebuah Nah, itu potensi yang menjadi warning menimbulkan dari konflik. kacamata saya. Jadi perkawinan beda agama juga sangat berpotensi untuk timbulnya konflik, walaupun tidak menutup kemungkinan ada yang menikah dengan sesama orang Katolik, hidup perkawinan secara Katolik, tetapi penuh dengan konflik juga banyak. Tapi setidak-tidaknya ini harus disadari sejak awal mula oleh anak-anak kita. Ya, bagaimana sebagai orang Katolik itu harus kuat. Gimana kekuatannya, harus kita timbang sejauh mana kita hidup bersama dalam keluarga, dalam komunitas, dalam paroki, ya, sehingga dikatakan bahwa pacaran itu wajib sebelum menikah, bukan mengenal apa kelebihan, tapi mengenal kekurangan dan siap hidup bersama orang yang mempunyai kekurangan seperti itu. Itu juga menjadi sebuah pelajaran tadi, ya, cukup menarik, ya. Setelah rekoleksi, ya, kita bisa rekreasi, ada bisa ngasih makan lele, ada metik jeruk tanpa batas, metik nanas tanpa batas, tidak dipungut biaya. Luar biasa. Terima kasih ya Pak Erik Rombe, thank you untuk tempat dan juga untuk buah-buahan yang telah disediakan untuk kami semua, ya. Ini anak-anak main, ya, setelah rekoleksi. Mudah-mudahan anak-anak ini juga mempunyai komitmen yang kuat, ya, harapannya begitu, sehingga nanti anak-anak ini menjadi orang Katolik yang dapat dibanggakan, diandalkan, ya. Kita sudah ujung dari acara, kita pamitan, kita mau pulang, ya. Kita sudah mau pulang menuju rumah kita masing-masing, ya. Nah, sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan kita dapatkan bekal yang cukup, tetapi harus tambah. Ayo kita kumpul, kita menimba bersama-sama. Tuhan memberkati.